Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battlestar The Heaven Season 5 episode ke-191. Sebelum kita masuk ke pembahasan episode kali ini, segenap keluarga besar Cakradiva mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah untuk segenap umat Islam di seluruh alam semesta ini ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan selama Ramadan berkah, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kebaikannya bisa menular ke bulan-bulan berikutnya. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, buat yang nggak puasa nggak apa-apa, yang nggak lebaran juga nggak apa-apa. Kita saling-saling aja ya. Oke, langsung aja kita review tipis aja ya alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyen tanpa terduga malah menemukan anggota klan Chow terdahulu yang terjebak di alam api teratai pemunian iblis yang bernama Xiao Chen, dan membantu leluhurnya itu mengisolasi sementara kekuatan segel api surgawi untuk menyadarkannya. Setelah itu Shoyen bertemu dengan wujud sejati api teratai pemunian iblis alias Jing Liang dan terlibat gontok-gontokan dengan ilusi kabut mimpi buruk yang untungnya dapat diatasi berkat bantuan Jing Liang Yao Sheng. Sayangnya Jing Liang masih punya kartu as lain ketika langsung memanggil 10 budak api yang kesemuanya merupakan ahli doseng. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, kemunculan 10 ahli doseng yang menjadi budak api Jing Liang benar-benar menimbulkan ancaman bagi para ekspeditor api teratai pemunian iblis, sehingga Hun Miseng pun mengajak semua orang untuk bekerja sama karena saat ini bertahan hidup adalah tujuan utama mereka. Hun Miseng meminta para ahli doseng di bintang 4 ke atas untuk bekerja sama menghadapi Jing Liang, sementara budak-budak api akan diserahkan kepada ahli lainnya. Shoyen juga tidak menolak permintaan itu, toh dia memang membutuhkan kekuatan semua orang untuk melemahkan api teratai pemunian iblis lebih dulu atuh. Kendati demikian, Shoyen masih meminta Jian dan Gunanhai untuk berhati-hati pada kelicikan dan kedoliman antek dajjal aula jiwa tersebut. Di tengah penyusunan strategi keroyokan itu, tiba-tiba saja Xiao Chen meminta maaf ketika berkata bahwa dia tidak bisa ikut menyerang Jing Liang karena segel api di tubuhnya kembali menguat apabila dia berdekatan dengan api surgawi peringkat ketiga tersebut. Tidak hanya Xiao Chen, bahkan Shoyen yang membantu mengisolasi segel api pun memiliki pendapat yang sama dan meminta leluhurnya untuk menjauhkan diri hingga membuat sepupu Xiao Xuan itu diam-diam menyunggingkan senyuman bangga seolah dapat melihat proyeksi abangnya yang luar biasa di masa lalu. Sementara itu Hun Miseng sudah mengumpulkan 6 ahli doseng bintang 4 untuk menyerang Jing Liang beramai-ramai dan membuat si api surgawi peringkat ketiga itu justru kesenangan berpikir kalau koleksi budak apinya akan bertambah. Karena itulah Jing Liang sesegera memerintahkan ke 10 budak apinya untuk menyerang ahli-ahli yang kurang penting dan membuat Shoyen segera mengambil alih peran untuk melawan budak api terkuat dengan kekuatan bintang 3 puncaknya. Desun Er juga tidak tinggal diam dan menawarkan diri untuk melawan budak api dengan kekuatan bintang 2 doseng. Sementara ahli lain yang ikut serta dalam ekspedisi dapat mengatasi sisanya. Tanpa bisa dicegah, tawuran besar-besaran pun pecah dan tidak hanya para budak api yang bereaksi, Jing Liang pun dengan penuh antusias meledakkan kekuatan api surgawinya untuk menyerang para calon budak api ini sambil mengungkapkan bahwa dirinya yang terlahir dari kekuatan surga bumi tidak akan pernah bersedia menundukkan diri kepada manusia untuk selama-lamanya. Melihat Jing Liang sudah mulai menyerang, Hun Miseng pun juga mengajak semua orang untuk segera mengambil tindakan dan membuat para ahli puncak benua Doki ini melepaskan kekuatan mereka beramai-ramai demi melindungi diri dari gempuran meteor api teratai pemunian iblis. Shoyen masih husyuk baku hantam dengan budak api doseng bintang 3 sementara satu demi satu meteor dapat dihentikan oleh para ahli doseng bintang 4 sehingga Jing Liang pun menunjukkan ekspresi antusias karena semut-semut kecil ini masih berani memberikan perlawanan.
Dengan senyuman lebar, Jing Liang mengayunkan tangannya ke arah lautan magma yang ada di bawah sana dan membuat sesosok raksasa api menyembul dari dalam magma seolah-olah memperlihatkan bagaimana Raja Iblis bangkit dari neraka. Tanpa babi bu, raksasa api itu mengayunkan tinju besarnya ke arah Hun Miseng dan bahkan berhasil membuat kepala aula jiwa itu terdorong mundur puluhan langkah ketika menerima pukulannya. Meski demikian, Hun Miseng masihlah salah satu dari jajaran ahli tertinggi di benua Doki yang terkenal dengan kelicikannya dan memiliki lebih dari cukup trik licik, termasuk salah satunya melepaskan rantai jiwa untuk menjerat raksasa api sehingga ahli-ahli lain dapat menyatukan kekuatan untuk menghancurkan raksasa api tersebut. Seolah memahami maksud Hun Miseng, ahli-ahli doseng bintang 4 lainnya segera mengeluarkan kekuatan mereka dan menyerbu ke arah raksasa api beramai-ramai hingga membuat Raja Iblis ciptaan api teratai pemunian iblis itu mengalami kehancuran yang tidak bisa dicegah. Jing Liang menyunggingkan senyuman kecil sekaligus semakin antusias ketika melihat kalau calon-calon budak apinya yang kali ini benar-benar memiliki kemampuan yang menarik. Namun sedikit kemampuan itu masih belum cukup untuk menaklukkan dirinya. Baru setelah itulah Jing Liang mengayunkan tangannya ketika merapal teknik telapak duka agung, karena kali ini dia akan benar-benar menunjukkan seperti apa kekuatan dari api surgawi peringkat ketiga yang sesungguhnya. Tepat setelah telapak tangan duka agung dirapal, sebuah bola raksasa yang memadatkan kekuatan dahsyat muncul di tengah-tengah alam api teratai pemunian iblis sebelum kemudian menjelma menjadi sebuah telapak tangan raksasa yang jatuh dari langit dan memiliki aura luar biasa hingga bahkan dapat menekan ke 7 ahli doseng bintang 4 secara bersama-sama. Telapak tangan berapi itu turun bak dewa yang menindas dunia dan menimbulkan letusan maha dahsyat yang menggoncang seluruh alam api iblis hingga membuat Shoyen yang lagi husyuk baku hantam pun mau tidak mau menoleh untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ekspresinya menjadi semakin serius dan berbanding terbalik dengan Jing Liang yang menunjukkan ekspresi puas tatkala menyaksikan bagaimana 7 ahli doseng bintang 4 yang seharusnya dapat meluluhlantahkan sebuah faksi tingkat menengah atas di dataran tengah dengan mudah itu telah ditelan sepenuhnya oleh lautan magma setelah digempur telapak tangan duka agung Jing Liang. Namun ekspresi puas itu segera terganti oleh kesuraman ketika dia melihat lautan magma bergejolak sebelum meludahkan para ahli doseng bintang 4 yang kembali dalam kondisi hidup meskipun mengalami luka dari gempuran tangan duka agung. Hun Miseng meminta semua orang untuk tidak menyembunyikan kekuatan mereka lagi kalau memang mau keluar hidup-hidup dari dunia ini. Sementara Jing Liang tertawa kecil menyaksikan semut-semut kecil ini tidak bosan memberikan perlawanan dan segera memanggil tombak api iblis ketika meminta calon budak-budak apinya untuk bertarung dengan lebih serius. Sementara itu, Shoyen juga bisa bertarung dengan lebih tenang dan leluasa ketika memastikan bahwa Jian dan Gunanhai berada dalam kondisi baik-baik saja. Bagaimanapun dia sedang melawan seorang ahli doseng bintang 3 puncak yang sama sekali tidak takut mati karena hanya sebuah wadah kosong yang dikendalikan oleh kekuatan api surgawi teratai pemunian iblis. Shoyen sudah menyerang budak api yang kita panggil aja dia Bambang ini dengan aliran 6 penguasa, namun si budak api masih juga tidak berhasil dihancurkan, malah kembali muncul dengan tsunami magma setinggi ratusan kaki yang menyerbu ke arah Shoyen seperti air bah. Menyaksikan tsunami magma tersebut, Shoyen buru-buru mengusap permukaan penggaris besarnya dan membuat penguasa hitam Suan yang sekarang warnanya udah enggak full hitam lagi melepas segel unik di dalamnya sebelum kemudian melepaskan kekuatan tsunami pemecah api yang sudah berpuluh-puluh kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Sebuah cahaya sabit membelah tsunami magma, berikut juga si empunya tsunami alias Bambang, namun ternyata budak api teratai pemunian iblis ini memiliki kekuatan untuk memulihkan diri.
Karena merasa harus segera menyudahi pertarungan ini, Shoyan pun segera mengeluarkan telapak penciptaan agung dan menarik Bambang masuk ke dalam lubang hitam yang membuat kekuatan api teratai pemunian iblis perlahan meninggalkan tubuhnya. Shoyan baru saja melihat bagaimana kekuatan api teratai pemunian iblis mulai melemah ketika berjauhan dengan tubuh aslinya. Ketika tiba-tiba saja segel api di tubuh Bambang kembali menguat dan membuat boneka doseng bintang 3 puncak itu mulai memberikan perlawanan di dalam lubang penciptaan agung. Meskipun kejadian ini baru Shoyan alami sekali, namun hal tersebut sama sekali tidak membuat sang tuan muda ketiga keluarga Xiao terkejut karena bagaimanapun dia memang sedang melawan benda entitas paling destruktif di seluruh dunia. Karena itulah Shoyan dengan tenang mengepalkan tangannya dan membuat telapak tangan penciptaan agung mulai menghancurkan Bambang di dalam lubang hitam. Upaya Shoyan untuk menghancurkan Bambang masih tidak berhasil ketika budak api sekelas ahli doseng bintang 4 itu masih bisa melarikan diri dari lubang hitam. Namun setidaknya sekarang Shoyan tahu bahwa segel api di dalam tubuh para budak inilah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Asalkan segel api tersebut dapat ditekan, maka kemungkinan besar para budak api akan kehilangan kekuatan untuk melawan. Nah, daripada menerka-nerka terus, Shoyan langsung menguji coba hipotesanya dan berusaha untuk mengisolasi segel api teratai pemunian iblis kurang lebih sama seperti apa yang dia lakukan kepada Xiao Chen. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Shoyan, budak api Jingliang langsung berhasil dikendalikan setelah dia mengisolasi kekuatan segel api teratai pemunian iblis hingga membuat si empunya segel hanya bisa terbelalak di tengah pertempurannya sendiri. Shoyan sendiri cukup puas dengan keberhasilannya mengendalikan Bambang dan berpikir untuk mengendalikan seluruh budak api sebelum api teratai pemunian iblis melepaskan diri dari kepungan para ahli doseng bintang 4. Shoyan mengamati pertempuran lain yang masih berjalan dengan sangat intens, termasuk salah satunya Hun Peng yang sedang aktif menyerap kekuatan api teratai pemunian iblis dari tubuh para budak api, menunjukkan betapa calon pemimpin klan Hun di masa depan itu pasti memiliki beberapa kemampuan. Hun Peng melemparkan senyuman tipis seolah menyadari kalau Shoyan sedang mengamati dirinya, sementara orang yang disenyumin kini mengalihkan perhatian kepada para Jingliang yang tampaknya sedang ditekan oleh para ahli doseng bintang 4. Sepertinya keterkejutan Jingliang atas keberhasilan Shoyan mengendalikan budak apinya, juga kekuatan beberapa budak api yang diserap oleh Hun Peng dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para ahli doseng bintang 4 hingga membuat api surgawi peringkat ketiga itu jatuh dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Seluruh ahli doseng bintang 4 juga terus menyerangnya tanpa henti hingga membuat api surgawi peringkat ketiga itu semakin terpojok dan langsung meledakkan kekuatan inti apinya untuk meluluhlantahkan seluruh serangan yang diarahkan kepadanya. Jingliang segera tertawa keras ketika merasa ini adalah kali pertama setelah ribuan tahun dia merasakan bagaimana sensasi ditekan lagi oleh manusia. Namun ingatannya tentang ratusan tahun pengurungan membuat api surgawi peringkat ketiga itu dengan tegas menolak takluk kepada manusia lagi apapun yang terjadi. Ketika itulah Jingliang mengirimkan transmisi perintah kepada semua budak api dan membuat Shoyan segera memperingatkan semua orang karena dia tahu kalau budak-budak api ini hendak meledakkan diri. Namun peringatan Shoyan datang tidak cukup tepat waktu dan seluruh budak api yang tersisa sudah melesat cepat ke arah para ahli doseng bintang 4 sebelum meledakkan mereka dan menciptakan letusan dahsyat yang menggoncang seluruh alam api iblis. Peledakan diri dari seorang ahli doseng mungkin dapat menghancurkan sebuah kota sehingga efeknya pun memberikan dampak yang cukup merugikan bagi para ahli doseng bintang 4. Namun untungnya pada waktu yang sama, efek meledakan diri para budak api juga turut mempengaruhi Jingliang sehingga membuat Hun Miseng mampu menangkap kalau api teratai pemunian iblis itu sudah tidak mampu lagi bertahan lebih lama. Momentum itu segera dimanfaatkan oleh Hun Miseng untuk membentuk semacam formasi penyegelan dan mengajak semua orang menyerang bersama-sama karena ini adalah kesempatan mereka satu-satunya untuk menyegel api teratai pemunian iblis.
Setiap gerak-gerik Hun Miseng memang patut diwaspadai, namun apapun yang dikatakan oleh kepala aula jiwa itu memang masuk akal, sehingga para ahli doseng bintang 4 pun merasa tidak memiliki pilihan kecuali membantu. Dengan gabungan kekuatan 6 ahli doseng bintang 4 untuk menahan pergerakan Jing Liang, Hun Miseng pun dapat dengan leluasa memfokuskan diri daripada formasi penyegelan, yang membuat Sun Er agak terkejut karena melihat kepala aula jiwa itu sedang menggunakan formasi jaring langit penyegel iblis untuk menyegel api teratai pemunihan iblis. Sementara Jing Liang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Choyen dan Sun Er hanya bisa melihat dari kejauhan seolah mengantisipasi trik licik apapun yang sedang direncanakan oleh Hun Miseng dan aula jiwa. Gila, Jing Liang alias api teratai pemunihan iblis udah OTW ditaklukkan nih sama Hun Miseng dan kawan-kawan. Apakah Jing Liang benar-benar bisa berhasil ditaklukkan? Apakah setelah ditaklukkan maka api teratai pemunihan iblis bakal jatuh ke tangan Hun Miseng selaku pemilik formasi penyegelan iblis? Langkah antisipasi macam apa yang dipersiapkan Choyen untuk mencegah niatan licik aula jiwa? Nonton atuh spoilernya di Gnosis. Kalau kalian lupa-lupa ingat, Rama di sini aduh masih nggak enak badan ini teh, masih nggak enak tenggorokan guys dari pas puasa ini teh. Aduh nggak tahu kenapa lama banget tumbenan ya. Kalian pada sehat-sehat kan di sana kan?